Eh 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 Halo adik-adik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal tepung kue dan agar-agar, beserta dengan hasil olahannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, agar siswa mampu menjelaskan kue Indonesia yang terbuat dari tepung kue dan agar-agar, lalu agar siswa mampu menganalisis kue dari tepung kue dan agar-agar, lalu siswa mampu untuk menjelaskan perbedaan kualitas tepung kue dan agar-agar yang baik dan buruk, dan yang terakhir agar siswa mampu untuk menjelaskan cara menyimpan tepung kue dan agar-agar yang baik dan benar. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu tepung kue dan agar-agar? Terbuat dari apa tepung tersebut dan dapat diolah menjadi apa saja? Simak penjelasan berikut ini ya. Oke. Tepung kue. Tepung kue merupakan tepung yang terbuat dari pati kacang hijau. Nah, tepung kue memiliki kandungan zat yang baik bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, fosfor, kalsium, dan zat besi. Salah satu contoh produknya yaitu tepung kue cap bunga. Nah, adapun cara membuat tepung kue yaitu yang pertama, kacang hijau harus direndam selama 24 jam. Lalu yang kedua, buang air rendaman tersebut. Lalu cuci sambil diremas-remas agar kulit kacang hijau terlepas. Lalu yang ketiga, keringkan dan sangrai kacang hijau hingga benar-benar kering. Dan yang keempat, haluskan kacang hijau menggunakan mortar ataupun blender hingga halus. Dan yang terakhir, saring hasil gilingan kacang hijau tersebut dan ayak hingga menghasilkan tepung kue. Lalu berikut ini adalah kualitas tepung kue yang baik. Di antaranya yaitu tepung berwarna putih, beraroma harum, teksturnya lebih kasar daripada tepung terigu, tidak berkutu ataupun berserangga. Jika dijadikan adonan kue, maka hasil olahan kue tersebut bertekstur lentur dan kenyal. Dan selanjutnya adalah cara menyimpan tepung kue. Yang pertama, simpanlah tepung kue di wadah tertutup yang kering dan bersih. Jika ingin disimpan di tempat yang kering, ada baiknya menggunakan toples kaca yang bening. Lalu, simpan tepung pada ruangan bersih yang kering dan kedap udara. Dan yang kedua, jika ingin disimpan di kulkas, pastikan menggunakan wadah yang terbuat dari plastik, agar hawa dingin tidak mudah masuk ke dalam wadah. Selain itu, letakkan tanggal expired dari tepung tersebut. Nah, berikut ini adalah hasil olahan dari kue Nusantara yang terbuat dari tepung kue. Di antaranya yaitu CT manis, nagasari, kue lapis, ongol-ongol, es gabus, dan es lendang. Selain itu, tepung kue juga bisa dijadikan bahan pengisi minuman, seperti es cendol. Dan yang selanjutnya adalah agar-agar. Agar-agar adalah tepung yang terbuat dari rumput laut. Agar-agar memiliki nutrisi yang sangat baik bagi tubuh, dikarenakan agar-agar mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin B, E, K, folat, mineral, omega 3, kolin, fosfor, dan tembaga. Salah satu produknya yaitu Shallow Brand agar-agar. Nah, untuk cara membuatnya, simak video berikut ini ya. Cara pengolahan rumput laut sampai jadi tepung agar-agar dan jelly sih sama, yaitu melalui proses ekstraksi untuk mendapatkan sari-sari rumput laut. Pertama adalah proses perendaman, yaitu dengan merendam rumput laut ke dalam air yang telah dicampur larutan basa kalium hidroksida. Proses ini untuk membersihkan rumput laut dari kotoran lumpur, sisa-sisa garam, dan juga bau amis. Yang kedua, proses pencucian. Dengan mesin cuci besar ini, rumput laut akan diputar terus sampai benar-benar bersih dari kotoran, serta sisa-sisa larutan perendaman tadi. Dari sini rumput laut yang sudah bersih bisa langsung nih dibawa ke pabrik pengolahan untuk diekstrak jadi tepung agar-agar ataupun jelly. Proses yang ketiga ini adalah pemasakan. Rumput laut direbus pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius sambil terus diaduk-aduk. Butuh waktu sekitar 3 jam sampai rumput lautnya meleleh dan jadi bubur rumput laut. Di tahap yang keempat, bubur atau cairan kental rumput laut ini kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke dalam mesin filtrasi untuk disaring. Hasilnya akan jadi cairan sari rumput laut yang keluar melalui keran-keran penyaringan. Sari rumput laut hasil penyaringan selanjutnya akan langsung diproses ke tahap selanjutnya, yaitu pengepresan. Ini dia tahap yang kelima, pengepresan.
Proses ini dilakukan dengan mesin pres khusus yang mampu mengurangi kadar air sari rumput laut hingga 80%. Sari rumput laut yang dimasukkan ke dalam mesin pres ini akan langsung berubah jadi lembaran-lembaran gel tipis yang sudah mengering. Di tahap yang keenam, lembaran gel tipis ini selanjutnya dicetak jadi butiran pelet sambil terus dipanaskan dengan suhu 85 derajat Celcius. Terakhir di tahap yang ketujuh, butiran pelet sari rumput laut bisa langsung digiling sampai halus hingga akhirnya jadi bubuk atau tepung rumput laut yang kita kenal. Nah gitu deh, 7 tahapan mengolah rumput laut sampai jadi tepung rumput laut, baik yang untuk agar-agar ataupun jelly. Adapun kualitas tepung agar-agar yang baik, diantaranya itu tepung agar-agar bertekstur halus, tidak menggumpal, beraroma sedap, tepung berwarna putih, tidak berkutu ataupun berserangga, dan jika dijadikan adonan maka menghasilkan tekstur yang kenyal. Adapun cara menyimpan tepung agar-agar. Yang pertama, simpanlah tepung di wadah tertutup yang kering dan bersih. Jika ingin disimpan di tempat yang kering, ada baiknya menggunakan toples kaca yang bening. Lalu simpan tepung pada ruangan yang bersih, kering, dan juga kedap udara. Dan apabila ingin disimpan di kulkas atau lemari pendingin, pastikan menggunakan wadah yang terbuat dari plastik, agar hawa dingin tidak mudah masuk ke dalam wadah. Adapun hasil olahan dari agar-agar yaitu diantaranya cenil agar-agar, kue lapis agar-agar, puding lumut, dan naga sari. Adapun karakteristik dari kue yang terbuat dari tepungan kue, antara lain kue bertekstur kenyal dan elastis. Lalu yang kedua, tidak dapat bertahan lama jika disimpan di ruangan terbuka. Lalu dapat bertahan kurang lebih selama 24 jam jika disimpan di dalam chiller, namun akan menyebabkan perubahan tekstur dan rasa. Lalu adapun karakteristik kue yang terbuat dari agar-agar, antara lain kue bertekstur kenyal, tidak dapat bertahan lama jika disimpan di dalam ruangan terbuka, namun apabila disimpan di dalam kulkas atau chiller dapat bertahan 24 jam, namun kembali itu akan menyebabkan perubahan pada rasa dan tekstur. Jadi sudah jelaskan pemaparan materinya? Sebelum mengolah kue dari tepungan kue dan agar-agar, ada baiknya kita mengetahui karakteristik dari kue tersebut agar dapat memudahkan dalam proses pengolahannya. Demikian video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap hidup sehat ya, dan semangat dalam belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar.